Halo, pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya ada produk teknologi yang rasanya pas banget gitu? Kita suka pakainya, tapi banyak juga yang, ya gitu deh, gagal. Hari ini kita mau coba kupas tuntas beberapa ide kunci dari buku Inspired-nya Marty Kagan. Ini buku pegangan lah buat orang-orang produk. Tujuan kita kali ini membongkar gimana sih cara kerja tim produk yang hebat itu berdasarkan buku ini. Ini bukan cuma soal nambahin fitur A, fitur B, tapi gimana caranya menciptakan nilai yang beneran dirasakan pengguna. Oke, mari kita bedah bareng-bareng ya. Nah, ide besar pertama nih yang diangkat Chegan, ini ngambil dari kutipan John Doerr yang terkenal itu. Soal bedanya tim misioneres sama tim tentara bayaran. Bedanya lumayan jelas sih, kalau tentara bayaran ya mereka bikin apa aja yang disuruh atasan, pokoknya tugas selesai. Tapi kalau misioneris, nah ini beda. Mereka tuh tim yang benar-benar percaya sama visinya, fokus banget mecahin masalah pelanggan. Punya rasa kepemilikan gitu, kayak startup di dalam perusahaan lah, kalau dipikir-pikir ya. Tim mana coba yang lebih mungkin bikin inovasi keren dalam jangka panjang? Hmm, Iya, ini penting banget loh bedanya. Ini bukan sekedar istilah keren aja, tapi ini soal semangat timnya, soal inovasinya nanti. Tim misionaris itu geraknya karena tujuan. Ada misi yang mau dicapai, bukan cuma checklist kerjaan. Nah, disinilah peran manajer produk itu jadi penting banget. Gimana caranya dia bisa numbuhin semangat misionaris ini di tim? Caranya ya bukan cuma ngasih daftar fitur, tapi bikin tim itu ngerasain banget apa sih susahnya jadi pelanggan. Terus, kasih visi produk yang bikin semangat. Dan ini nih yang sering kelewat, libatin engineer itu dari awal. Pas lagi cari-cari solusi, jangan cuma pas udah mau coding aja. Yang menarik di sini adalah gimana cara pikirin itu bisa mengubah total cara kerja tim dan hasilnya nanti. setuju, cara pikir itu kuncinya. Eh, tapi semangat misionaris ini kan nggak cuma soal, wah semangat, tapi ada caranya juga kan? Ini nyambung ke ide penting berikutnya dari Cagan, soal product discovery yang benar, bukan cuma fokus ke product delivery aja. Banyak tim kan kejebak di situ ya, rilis fitur terus. Betul. Discovery itu intinya gimana kita nekan resiko gede sebelum keluar banyak tenaga dan biaya buat bikin sesuatu. Risikonya apa aja? Cagan nyebutin 4 yang utama. Pertama, value risk. Benar nggak sih pelanggan butuh atau mau ini? Kedua, usability risk. Kalaupun mau, gampang nggak sih makainya? Ketiga, visibility risk. Nah ini, engineer kita bisa nggak bikinnya? Secara teknis, waktu, skill, cukup nggak? Keempat, business viability risk. Solusi ini oke nggak buat bisnis kita secara keseluruhan? Jualan, marketing, hukum, dan lain-lain. Disinilah bagian krusialnya, karena kan banyak banget ide awal yang kedengarannya bagus, ternyata pas diuji beneran, gagal. Discovery bantu kita nyaring itu. Nah, cara paling efektif buat jawab pertanyaan-pertanyaan risiko tadi pas discovery itu ya pakai prototype. Penting nih prototype di sini tuh bukan produk setengah jadi atau MVP yang lama bikinnya ya. Prototype versi Cagan ini sesuatu yang dibikin cepat, murah. Tujuannya cuma buat belajar, buat jawab pertanyaan spesifik tadi. Bentuknya macam-macam. Ada user prototype, biasanya kayak simulasi interaktif gitu, buat uji nilai sama kegunaan. Nggak perlu coding beneran. Ada juga, dan ini penting buat inovasi teknis, namanya feasibility prototype. Nah ini yang kita fokusin dikit ya, sesuai bab 46 di buku itu. Feasibility prototype ini biasanya dibikin sama engineer. Seringnya cuma kode simple atau eksperimen teknis gitu. Tujuannya murni buat jawab secara teknis, bisa nggak sih kita bikin solusi X pakai teknologi Y dengan batasan Z? Ini dilakuin sebelum tim capek-capek desain UI UX segala macam. Misalnya, bisa nggak sih kita pakai model AI baru ini? Sistem kita kuat nggak buat nampung data segini banyak? Jawab pertanyaan feasibility di awal ini bisa nyelamatin tim dari proyek gagal berbulan-bulan kemudian. Jadi modelnya bukan lagi definisi, desain, bangun, uji, tapi lebih ke ide, bikin prototipe cepat buat uji resiko tertentu, belajar hasilnya, iterasi atau buang idenya, baru deh bangun kalau emang oke. Nanti banyak ide yang gugur di tengah jalan, dan itu bagus. Justru itu tujuannya, misahin mana ide emas, mana yang bukan, secepat mungkin. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, ada 2 poin penting nih buat Anda bawa pulang dari obrolan kita. Pertama, bangun tim misionaris yang semangat banget pecahin masalah pelanggan itu penting sebagai fondasi inovasi. Kedua, terapin praktik product discovery yang benar, terutama pakai macam-macam prototype, termasuk visibility prototype, buat tantangan teknis. Ini buat nguji asumsi dan risiko nilai, usability, visibility, viability sebelum kita jor-joran bangun produknya. Ini bukan teori doang, tapi cara kerja yang lebih cerdas, gitu.
Nah, sebagai penutup ya, mungkin Uni bisa jadi bahan renungan buat Anda. Coba deh tanya ke diri sendiri. Tim Anda sekarang atau proyek yang lagi Anda kerjain itu lebih kayak misionaris atau ya sekedar jalanin perintah aja? Terus seberapa serius sih validasi ide dilakuin sebelum sumber daya gede dikeluarin buat bikin? Ada nggak ruang buat eksperimen lebih cepat? Mungkin pakai visibility prototype simple buat ide yang teknisnya rumit. Ini memunculkan pertanyaan penting sih ya, tentang gimana kita bisa bikin produk yang nggak cuma jadi, tapi benar-benar berhasil dan disukai orang banyak.